Secara teoritis, manusia bisa selamat dari asteroid yang berpotensi menghancurkan seluruh planet. Namun itu tidak akan mudah. Mari kita kembali ke masa lalu, ke 66 juta tahun yang lalu, di akhir periode Kapur. Bumi sebelum ada manusia, di mana dinosaurus berkembang pesat. Tumbuhan dan hewannya sangat kaya dan beragam. Kamu akan melihat T-Rex mengejar Triceratops, atau Allosaurus yang sangat besar, salah satu hewan terbesar yang pernah berkeliaran di planet ini, menjulang tinggi di atas lanskap. Dan hati-hati dengan Ankylosaurus, tank hidup yang mengayunkan ekornya seperti bola penghancur pada setiap ancaman. Saat kamu akan menikmati malam yang tenang di bawah bintang-bintang, cahaya baru yang terang muncul di langit belahan bumi utara. Sebuah bintang baru di langit tidak terlalu menonjol pada awalnya, hanya berkelap-kelip seperti bintang lainnya. Namun setelah beberapa jam, kamu akan melihat bintang itu semakin terang. Periksa lagi keesokan malamnya dan boom, bintang itu adalah benda paling terang di langit, bahkan mengalahkan planet-planet dan bulan. Dan akhirnya, bintang ini mengalahkan matahari. Bintang itu adalah asteroid Chicxulub yang meninggalkan kawah raksasa yang sekarang dinamai Kawah Chicxulub di semenanjung Yucatan, Meksiko. Asteroid ini memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan 20,1 km per detik. Asteroid ini melesat menembus 96,6 km atmosfer dalam waktu sekitar 3 detik. Asteroid ini jatuh dengan sangat cepat, sehingga udara pun tidak bisa menghindarinya. Udara tertekan dan memanas hingga ribuan derajat dalam sekejap. Bahkan sebelum asteroid itu menyentuh bumi, udara super panas ini sudah menguapkan sebagian besar lautan yang akan ditabraknya, yaitu di dekat semenanjung Yucatan. Kemudian dalam sekejap, asteroid itu menabrak bumi, menggetarkan Amerika Tengah dengan dentuman keras yang bergema di mana-mana. Asteroid ini tidak hanya menghancurkan tanah, tapi juga membuat tanah dan batuan mengalir seperti cairan. Asteroid itu menggali lubang yang sangat dalam dan lebar, hingga hampir mencapai lapisan dalam bumi dan melontarkan tanah setinggi lebih dari 32,2 km. Pada saat tumpukan, asteroid itu juga mengubah kecepatan dan beratnya yang sangat besar menjadi panas dalam sekejap. Tabrakan ini memberikan begitu banyak energi ke bumi, sehingga membuat molekul-molekul bergerak lebih cepat daripada permukaan matahari. Energi yang sangat besar ini menciptakan bola plasma raksasa, gas yang sangat panas dan bermuatan yang mengandung potongan-potongan batuan yang menguap. Semua ini melesat dengan kecepatan luar biasa. Gelombang kejut dari tumbukan dan panasnya mengubah bumi di sekitar lokasi tabrakan menjadi gas seketika. Hal ini memicu gempa bumi di seluruh dunia. Dan bukan hanya batu-batu yang berterbangan yang perlu kamu khawatirkan. Saat jatuh di langit, batu-batu itu bergesekan dengan udara, memanas hingga memicu kebakaran di seluruh dunia. Panas yang dihasilkannya dapat dibandingkan dengan oven yang dinyalakan hingga pengaturan tertinggi. Hujan api ini menyebabkan sebagian besar pepohonan di dunia hangus. Seluruh dunia kini terbakar. Tak lama kemudian, hal itu mengubah segalanya. Dalam sekejap dinosaurus punah, membuka jalan bagi mamalia untuk bangkit. Dan tidak hanya dinosaurus, 75% spesies dan makhluk besar punah, hanya menyisakan beberapa burung dan makhluk kecil. Jadi bagaimana mungkin kamu, seorang manusia, dapat bertahan hidup dari hal seperti itu? Beberapa hewan berhasil saat itu. Untuk bertahan hidup, kita perlu belajar dari ketangguhan mereka. Satu-satunya burung yang bisa bertahan hidup bahkan dalam kondisi terberat sekalipun adalah burung yang bersarang dengan aman di tanah. Di antara beberapa hewan besar yang berhasil menghindari kepunahan, semuanya memiliki cara untuk mengatasi panas. Beberapa seperti mamalia kecil tertentu, ular dan kadal, dapat menggali liang bawah tanah yang lebih dingin. Yang lainnya seperti buaya dan kura-kura bersembunyi di dalam air. Jadi jika kamu berada tepat di sisi lain planet ini saat hantaman terjadi dan kamu bertindak sangat cepat, kamu mungkin bisa selamat. Saat ini dampaknya berjarak sekitar 16.093 km. Namun jangan meremehkan kekuatannya. Begitu kamu mendengar dentuman keras, pergilah ke bawah tanah secepat mungkin. Dan berhati-hatilah karena kamu akan merasakan guncangan bumi sekitar 30 menit kemudian. Bersembunyilah di gua yang dalam, sebaiknya dengan pintu masuk yang sempit. Ini akan melindungi dirimu dari puing-puing yang berjatuhan dan suhu di bawah tanah akan stabil. Selain itu, beberapa gua memiliki sumber air alami, sungai atau anak sungai.
kamu mungkin juga harus bersiap-siap dengan makanan yang tidak terlalu enak dari serangga, jamur, atau hewan-hewan kecil yang malang yang juga mencari perlindungan di dalam gua. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Kamu juga harus berada sangat jauh dari perairan besar. Berada di dekat lautan mungkin tampak seperti taruhan yang aman saat terjadi hantaman asteroid besar, karena laut dapat menahan perubahan suhu yang ekstrim. Namun gempa bumi dapat memicu tsunami yang menakutkan, bahkan di danau atau fjord. Tabrakan asteroid ini tidak hanya memicu satu tsunami, tapi banyak tsunami. Dan tsunami-tsunami itu setinggi gedung pencakar langit. Dalam waktu 1 jam, gelombang kolosal setinggi 183 hingga 304,8 meter menghantam Gulf Coast, menghantam tempat-tempat seperti Meksiko dan Amerika Serikat bagian selatan, dan membanjiri daratan hingga bermil-mil jauhnya. Ombak ini sangat kuat, bahkan bisa mendorong sungai-sungai ke belakang. Tsunami ini terus berlanjut di sekitar garis pantai, mencapai pantai timur Amerika Serikat, dan 6 jam kemudian tsunami menghantam Eropa, Afrika, dan Mediterania. 15 jam setelah dampaknya, tidak ada garis pantai di bumi yang tidak merasakan amukan ombak ini. Katakanlah kamu selamat dari benturan awal di suatu tempat jauh di bawah tanah, tapi masalahmu baru saja dimulai. Asteroid Chicxulub menghantam area yang syarat dengan belerang. Tabrakan ini melontarkan 100 miliar ton belerang dan sejumlah besar air ke angkasa. Uap air membentuk awan badai yang sangat besar. Awan tersebut mulai menghujan hujan asam. Di tempat yang lebih dingin, badai salju besar mengubur daratan di bawah timbunan salju setiap harinya. Tabrakan tersebut juga menguapkan minyak dalam jumlah yang sangat besar, melontarkannya ke udara sebanyak 150 stadion sepak bola. Minyak ini berubah menjadi jelaga hitam pekat di stratosfer. Jelaga ini melapisi bumi seperti cat hitam. Dan bahkan ketika hujan asam mereda, karbon ini tetap berada di atas awan dan tidak tersapu bersih. Lapisan jelaga ini menghalangi 90% sinar matahari, membuat bumi berada dalam kegelapan yang dingin yang berlangsung setidaknya selama 3 tahun. Dunia mendingin sekitar 50 derajat rata-rata. Nah, ketika kamu akhirnya keluar dari gua yang dalam, kamu harus mencari tempat di mana kamu tidak akan membeku. Satu-satunya tempat yang terhindar dari embun beku adalah pulau-pulau tropis, seperti Madagaskar, India yang pada saat itu merupakan sebuah pulau, dan Indonesia. Tempat-tempat ini memiliki tanaman dan hewan yang masih hidup dan bahkan terus mendapatkan air tawar. Tidak seperti kebanyakan tempat di dunia, segala sesuatu yang lain di dunia terlihat seperti gurun nuklir yang sangat luas. Pulau-pulau tropis ini merupakan tempat yang aman saat terjadi kiamat asteroid, tapi jangan menganggapnya sebagai surga. Tempat-tempat ini masih mendapatkan hanya sekitar 10% dari sinar matahari yang biasa didapatkan, dan hujan yang hampir tidak cukup untuk menghindari perubahan menjadi gurun. Dalam suasana yang dingin dan suram ini, sebagian besar rantai makanan berantakan. Jika kamu ingin bertahan hidup, kamu harus membawa banyak makanan tambahan, setidaknya untuk 6 tahun ke depan. Beberapa makhluk hidup cukup beruntung untuk bertahan hidup. Fosil-fosil menunjukkan bahwa ekosistem air tawar berjalan dengan baik. Jadi tinggal di dekat sungai atau muara mungkin merupakan kesempatan terbaikmu untuk menemukan makanan. Kamu bisa menemukan kura-kura, buaya, dan beberapa ikan. Hewan-hewan seperti kerang, siput, dan krustasea kecil yang hidup di sedimen juga dapat bertahan hidup. Dan meskipun sedikit lebih hangat daripada yang lainnya, tempat-tempat ini bukanlah tempat yang mudah untuk dikunjungi. Kamu harus membawa pakaian hangat agar bisa bertahan hidup. Jika kita menggabungkan semua ini, tempat terbaik untuk selamat dari asteroid Chicxulub adalah Indonesia. Kita tahu Indonesia adalah negara bergunung-gunung dan beriklim tropis yang terdiri dari beberapa pulau. Kamu akan mendapatkan suhu yang cukup nyaman, sedikit air hujan, dan gua yang dalam untuk berlindung. Ini bisa melindungimu dari bebatuan yang jatuh, panas yang menyengat, dan bahkan membantumu menemukan makanan di sungai dan danau. Namun jika kamu menemukan makhluk mirip tikus saat mengais-ngais makanan, wahai penjelajah waktu, biarkan saja makhluk itu. Tidak jelas berapa banyak yang selamat dari dampak Chicxulub, dan memakannya dapat memiliki efek yang tak terduga pada masa depan manusia. Anggap saja jangan makan kakek buyut kita, ya kan?